Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dengan saya untuk materi kita pada kali ini tentang iman kepada malaikat Allah. Untuk selanjutnya anak-anakku silahkan diperhatikan penjelasan guru tentang materi kita kali ini, iman kepada malaikat Allah. Baik anak-anak, marilah kita bersama-sama belajar tentang materi pada pagi hari ini tentang iman kepada malaikat Allah. Perlu anak-anak ketahui bahwa setelah pembelajaran ini nanti selesai, anak-anak harus mampu minimal menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Dimulai dari pengertian tentang malaikat Allah, menyebutkan dalil nakli dan akli tentang malaikat Allah, menjelaskan perbedaan malaikat, jin, setan, dan iblis, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah, menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat Allah, menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah, dan menjelaskan keterkaitan antara tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia. Baik anak-anak, iman kepada malaikat Allah definisinya adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera, tetapi keberadaannya dapat kita pahami. Bukti dari hal ini, ketika wahyu disampaikan kepada Nabi dan Rasul, Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ahbirni anil iman. Qala antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Rawahu Muslim an Umar. Anak-anak, setelah mempelajari dan memperhatikan hadis di atas, kita juga perlu mengetahui tentang tugas dan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Minimal ada 10 nama malaikat yang harus kita ketahui tentang nama dan tugas-tugas khususnya. Di antaranya yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagikan rizki. Malaikat yang ketiga, Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil, bertugas mencabut nyawa. Kelima, malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik. Malaikat Atid, bertugas mencatat amal jelek. Sedangkan Munkar dan Nakir, bertugas kedua-duanya sebagai penanya manusia di alam kubur. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga surga. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Oke, sekarang kita lanjutkan tentang materi perbedaan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Baik, silahkan dilihat pada slide berikut ini. Perbedaan ditinjau dari asal kejadiannya. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Berdasarkan dalil nakli hadis riwayat Muslim yang ada pada buku paket kalian. Kemudian jin, setan, dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Juga sudah disebutkan di dalam dalil nakli Quran Surat Al-Hijr ayat 27 dan Quran Surat As-Sod ayat 76. Perbedaan yang kedua dilihat dari tujuan penciptaannya. Malaikat diciptakan untuk senantiasa taat dan melakukan perintah Allah berdasarkan dalil nakli Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sedangkan jin, setan, dan iblis diciptakan jin sama dengan manusia, yaitu untuk menyembah Allah dengan dalil naklinya Quran Surat At-Tahrim ayat 56. Sedangkan tujuan diciptakannya setan dan iblis sebenarnya adalah
untuk taat kepada Allah, namun mereka ingkar, sombong dan durhaka kepada Allah. Berikutnya perbedaan yang ketiga bisa kita ketahui dari sifat-sifatnya. Malaikat memiliki sifat diantaranya yang pertama, malaikat tidak memiliki nafsu, malaikat selalu taat kepada Allah, malaikat tidak ada yang berdosa dan tidak memiliki sifat sombong. Sedangkan jin, setan, dan iblis memiliki sifat diantaranya adalah nafsu. Jin ada yang taat, ada pula yang tidak taat, sedangkan setan dan iblis selalu ingkar. Ada jin yang berdosa dan ada yang tidak. Sedangkan iblis dan setan selalu bersifat sombong. Ini yang harus kita hati-hati. Berikutnya perbedaan dilihat dari tempatnya di akhirat kelak. Malaikat di surga kecuali malaikat yang menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Kemudian jin, setan, dan iblis itu tempatnya adalah di neraka. Sedangkan jin ada yang di surga, ada pula yang di neraka. Yang terakhir perbedaannya dilihat dari perilakunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya malaikat memberi salam kepada ahli surga, sedangkan jin, setan, dan iblis selalu menghasut manusia agar senantiasa berbuat ingkar kepada Allah. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang sifat-sifat malaikat. Selain yang sudah disebutkan dalam tabel perbedaan tadi, yang perlu kita dalami lebih lanjut adalah sifat-sifat malaikat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak berjenis kelamin. Yang kedua, selalu taat patuh kepada perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak tidur, tidak berbohong, dapat menjelma menjadi bentuk yang dikehendaki Allah, tidak beribu dan bapak. Malaikat juga selalu beribadah dan bertasbih. Malaikat merasa bahagia dan mendoakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sifat berikutnya malaikat adalah selalu memintakan ampun terhadap orang yang beriman, selalu mengucap salam kepada penghuni surga. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, fungsi beriman kepada malaikat sebagai akhir dari materi kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah memberi semangat kepada orang yang beriman agar berusaha menjadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap muslim yang beriman harus yakin bahwa segala tingkah laku dan segala perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Yang ketiga, setiap orang beriman harus yakin bahwa rizki yang diperoleh masing-masing manusia pada hakikatnya melalui malaikat Mikail. Hal itu akan memotivasi dan mendorong manusia agar menerima rizki tersebut dengan ikhlas, kemudian mensyukuri rizki tersebut agar bertambah barokah. Baik anak-anakku sekalian yang disayangi oleh Allah, demikian tadi penyampaian saya tentang materi kita yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang iman kepada malaikat. Dan untuk lebih mendalaminya silakan anak-anakku sekalian membuka materi yang sudah share di Google Classroom masing-masing, kemudian silakan dikerjakan tugas yang ada di Google Class masing-masing. Demikian anak-anakku, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.